Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kembali lagi dengan saya Mana Aini. Video kali ini kita akan membahas materi tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijma ulama. Pertama, kita akan membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut ilmu usul fikih adalah objek utama dalam kegiatan penelitian penetapan suatu hukum. Secara istilah, Al-Quran mempunyai arti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab yang membacanya bernilai ibadah. Quran Surah Al-Haqqah ayat 40-43, sesungguhnya ia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah Al-Quran, mukjizat dinamakan dengan ayat atau burhan yang mempunyai arti tanda bukti. Menurut ahli hadis, menamakan mukjizat dengan dalailun nubuwah, artinya tanda-tanda sebagai bukti kenabian. Al-Quran adalah hujjah bagi manusia, dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi karena tidak ada keraguan akan kebenarannya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu keistimewaan Al-Quran yaitu terpelihara dari perubahan atau tahrif dan penggantian atau tabdil. Di kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang pertama hukum-hukum akidah, hukum-hukum yang terkait erat dengan permasalahan keyakinan, contohnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari pembalasan. Hukum-hukum akhlak, hukum-hukum yang terkait erat dengan masalah-masalah yang harus dipakai sebagai hiasan hidup seorang mukallaf, contohnya keutamaan-keutamaan dan menghindarkan diri dari kehinaan. 3. Hukum-hukum amal, hukum-hukum yang terkait erat dengan seluruh perbuatan mukallaf, contohnya masalah ibadah dan muamalah. Hukum muamalah dikembangkan lagi menjadi beberapa cabang, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pembinaan keluarga. 2. Hukum perdata, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah kekayaan dan hak perorangan, contohnya jual beli, sewa, menyewa, koperasi, dan lain-lain. 3. Hukum pidana, hukum-hukum yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan tujuan untuk menjaga ketentraman hidup, contohnya hak dan kewajiban korban tindak pidana. 4. Hukum acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan lembaga peradilan, saksi, dan sumpah, contohnya sidang peradilan mukallaf. 5. Hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya, contohnya undang-undang pidana, perdata, dan lain-lain.